Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman semua. Kita akan membahas soal kripto lagi, dan kali ini judulnya adalah bagaimana membaca BOS dan COTS ya. BOS adalah break of structure atau structure gitu ya. Bahasa Inggrisnya sih gitu. Jadi merusak dari struktur sebelumnya. Kemudian COTS adalah change of character atau perilaku dari candle yang berubah. Jadi yang semula naik tembus ke bawah berarti ada COTS di situ ya. Dan indikatornya cuma pakai ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat BOS dan COTS gitu ya. Ini PUSEM, settingannya semua sama, nggak ada yang dirubah sama sekali. Oke, kita akan pelajari dulu di koin Alice. Ini koin Alice, teman-teman bisa lihat. Waktu teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa melihat saya sedang menggambar garis-garis. Karena waktu Alice ini naik, terjadi imbalance atau ketidakseimbangan, maka dia ranging, kemudian dia membentuk suatu pola, yaitu ini kita bisa sebut pola ranging ya. Artinya dia naik, kemudian tidak bisa naik kembali, kemudian jatuh, terbentuk COTS di sini, kemudian berusaha naik kembali, dan mungkin dia akan jatuh lagi untuk sampai di sini ya. Tapi apakah benar sampai di situ? Kita lihat dulu di time frame 1 jam, teman-teman. Nah, saya akhirnya melakukan suatu percobaan. Jadi, waktu dia jatuh di sini, teman-teman bisa lihat, saya tidak langsung ambil ya. Karena di sini terbentuk yang namanya order block. Bagaimana caranya kita tahu di sini terbentuk order block adalah saat dia naik, kemudian di sini ada resisten yang sebelumnya ini area support, kemudian menjadi resisten, kemudian jatuh, kemudian naik, dan di sini langsung indikator membentuk sebuah order block. Jadi memang indikator apapun itu pasti terlambat. Jadi jangan heran ya. Jadi saya nggak mungkin ngambil di area sini. Dan di sini terbentuk COTS untuk 1 jam. Kemudian kapan saya ambil? Saya ambil waktu itu di sini. Kalau teman-teman tahu sekitar jam 5 jam 6 pagi. Dan saya kena stop loss karena COTS yang ingin saya ambil adalah saat candlenya berada di atas seperti ini, dia tidak boleh lagi menyentuh COTS-nya. Nah, tapi kenyataannya saya kena stop loss di sini, kemudian membiarkan candle itu bereaksi sampai jam 8 pagi. Kemudian saya ambil ya. Saya ambil lagi karena saya tahu setelah dia merusak COTS-nya di sini, dia tidak segera turun. Jadi harapannya dia masih naik gitu ya. Dan harapannya dia berhasil menyentuh dari atau bebas ya. Kalau menyentuh aja sih ini sudah menyentuh, tetapi bebas dari kolomnya atau dari patternnya atau dari polanya. Di sini kan ada pola seperti ini ya. Dia seperti terkompresi. Ini juga terkompresi tapi tidak berhasil naik. Kenapa bisa demikian kan gitu. Kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya yang 30 menit yang panjang sekali itu, teman-teman melihat saya sedang membahas yaitu TRB. Dan waktu saya membahas TRB itu sudah ada di sini ya. Karena membahas TRB kan kemarin ya, tanggal 28. Coba kita cek dulu ya YouTube ya. Biar saya nggak salah tanggal, saya cek dulu YouTube. Kemudian 15 jam yang lalu ya. Berarti TRB 15 jam yang lalu jatuhnya ada di sini. Nah, Senin atau di hari Selasa itu berarti sekarang hari Selasa ya, tanggal 29. Berarti Selasa. Oh, Selasanya dia sudah naik ya. Jadi Selasanya dia udah naik di sini. Jadi saya bahasnya waktu dia sudah ada di atas dan mengalami ranging. Jadi biasanya nih teman-teman setelah ada imbalance dia pasti ranging ya. Ini juga sama. Ada imbalance yaitu ranging. Imbalance itu apa sih? Imbalance itu
dalam waktu dekat dia akan naik atau turun sangat cepat. Makanya saya selalu pakai interval atau time frame 1 jam karena kelihatan banget gitu. Kalau intervalnya 4 jam biasanya saya untuk trading lebih dari 2 minggu ya, menahan angka posisi lebih dari 2 minggu. Tapi karena posisinya sekarang nggak jelas, jadi ya saya pakai time frame 1 jam, yang mana 2-3 hari kalau ini nggak segera naik ya saya cabut aja dulu gitu ya, sampai nanti melihat posisinya. Dan kenapa saya memilih alis? Nggak ada alasan khusus kok, karena alis belum dinaikkan gitu aja. Oke, sekarang kita bahas bagaimana mengambil untuk area CHOTS dan BOS ya. Ini menarik. Kenapa saya bisa memutuskan beli di sini dan tidak beli di sini, tidak beli di sini ya? Karena sekali lagi teman-teman, kalau koin ini mau turun ya, kalau dia sudah menyentuh area yang ada di sini ya, area order block untuk penjualan seperti ini, dia turun dan turun terus gitu loh. Makanya waktu turun di sini saya nggak segera HK ya kan, banyak istilah HK ya, hajar kanan, ambil sell gitu, enggak demikian. Kenapa? Karena saya yakin persis waktu dia mencoba sampai di sini, tiba-tiba ada istilahnya itu inside bar. Jadi ada merah, ada hijau, tetapi nggak jelas nih apakah mau naik atau mau turun gitu ya. Terlebih lagi di hari Senin ya, malamnya jam 9 itu naik kayak gini. Nah itu akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengambil posisi penjualan, tetapi posisi pembelian. Sampai pada malamnya CHOTS terbentuk, subuh-subuh saya cek, oh ini BOS terbentuk nih. Maka dari itu saya mengambil posisi penjualan saat ada CHOTS, ada BOS. Nah di sini saya yakin dia akan membentuk BOS baru gitu ya. Namun sayangnya teman-teman, di sini dia malah mengalami istilahnya ekor atau wick ya. Nah wick ini yang harusnya dikejar, ditutup dulu sampai habis baru turun gitu kan. Tetapi ini belum sampai habis dikejar dia sudah turun, dan ekor ini ternyata menguji CHOTS yang di sini. Ini kalau saya geser ini ada garis yang saya tandai ya. Jadi ada CHOTS yang di sini yang sedang diuji. Jadi ada order block di sini yang diuji, dan ternyata benar order block di sini diuji langsung penjualannya tinggi. Tetapi saya tunggu kok nggak turun gitu loh. Saya juga sudah pasang stop loss di sini kan. Istilahnya uang rugi lah, uang coba-coba. Apakah strategi saya tepat atau tidak kan gitu. Ternyata masih naik gitu loh, berarti strategi saya tepat. Walaupun akhirnya di sini ada tekanan ya. Kalau teman-teman lihat di sini, nah ini tekanannya. Teman-teman bisa lihat tekanan jualnya cukup tinggi dan sekali lagi hampir mendekati titik entry atau garis entry ya, area dari pembelian saya. Apakah akan saya jual untuk di time frame 5 menit? Enggak sih. Jadi kita akan ambil rugi tetap ya. Kita akan mencoba membuktikan CHOTS dan BOS gitu ya. Tapi kalau akhirnya ini kena stop lossnya teman-teman, saya nggak akan ngambil lagi gitu. Saya nggak akan coba mengambil posisi short juga enggak gitu. Kenapa? Sederhana, karena jarak dari sini ke sini cukup dekat. Jadi cukup berbahaya banget lah istilahnya. Takutnya ini penurunannya tajam seperti ini, kemudian kena di area order block yang terakhir, dia langsung terbang lagi naik. Seperti apa? Nah, seperti TRB. Ayo kita bahas tentang TRB ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini TRB. Nah, ini TRB ini yang menarik adalah teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya tandai, saya geser dulu ya ke bawah. Di sini teman-teman bisa lihat kalau menurut indikator BOS dan CHOTS ini ada kotak warna biru. Kayak saya berbesar, ada kotak warna biru yang disebut dengan order block. Di sini juga order block gitu loh. Jadi order block di sini kalau dia nyentuh area ini harusnya dijual. Tetapi dia sempat ke atas dulu nih. Ya. Kemudian terbentuk CHOTS pure murni kalau ini akhirnya adanya penjualan atau turun dulu gitu ya. Karena di sini ada CHOTS, ini ada CHOTS,
tapi dia cenderung untuk turun, maka choice yang ini tidak berlaku dan dia akan turun terus. Nah, menariknya adalah setelah ini ada imbalance, kemudian naik, kemudian turun lagi. Nah, di sini yang menarik. Ini kalau kita kasih kotak seperti ini, area lower low dengan higher high di sini itu ternyata bersinggungan gitu loh. Nah, bersinggungan terus turun kan, berarti kan ini valid. Order block untuk sell ini valid. Nah, kemudian yang menariknya lagi, order block yang di sini sama yang di sini ternyata juga valid. Dia tidak mampu lebih rendah dari yang ini. Sehingga di sini bisa teman-teman ambil area pembelian. Yang akhirnya membuat TRB ini naik jauh sekali. Mungkin teman-teman akan beranggapan, bagaimana caranya mengambil kalau di sini ranging kayak gini ya kan? Nggak jelas banget nih. Maka dari itu waktu ranging teman-teman, biarkan indikator membuat sinyalnya dulu. Di sini ada bos, di sini ada bos gitu ya. Berarti kalau kita beri garis seperti ini sinar horizon. Nah, ini ya. Kalau ini terbentuk bos kemudian naik turun gitu dan dia tidak berhasil berada di atas bosnya, berarti dia cenderung untuk turun. Nah, sedangkan ini tinggi sekali, bro, ya kan, tiba-tiba ada imbalance tinggi sekali dan dihajar lagi ke bawah gitu kan. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat bahwa sudah ada dua bos yang dihajar gitu loh. Nah, di sini kan kita sudah nggak dikasih masuk ya, nggak dikasih kesempatan untuk bisa diambil gitu kan, karena pengennya kita mengambil di area bosnya ini gitu loh, bukan di area ketinggian ini, karena ketinggian ini kan bisa menipu ya, ketinggian dari higher high yang ini bisa menipu. Nah, karena dia tertembus nih di sini ya kan, higher high yang ini juga bisa menipu. Nah, itu tertembus semua gitu loh. Kalau teman-teman pakai leverage besar, wah ini mati langkah semua gitu kan. Jadi adanya fake breakout akhirnya. Nah, terus gimana nih? Nah, yang menarik adalah teman-teman menunggu bos berikutnya. Ini ada bos ya kan, dimana bos ini dekat sekali dengan area resisten yang ini, higher high yang sebelumnya. Kemudian dia berhasil berada di atas gitu. Nah, kemudian dia mencari likuiditas yang berarti tipuan. Nah, di sini teman-teman baru bisa mengambil saat, nah ini teman-teman bisa lihat bos di sini. Nah, ini ya, dia menguji bos yang di sini. Jadi ngambilnya memang di area yang seperti ini ya, dengan syarat yaitu ini kalau ada likuiditas apapun dia berhasil dibalas. Nah, itu ditunggu dia di atas bosnya sebelumnya gitu ya. Nah, baru batasnya adalah ketinggian sebelumnya ya, ini ketinggian sebelumnya. Kalau ketinggian sebelumnya tidak bisa dilewati, di sini misalnya merah, kemudian merah hijau, nggak bisa dilewati, buang aja dulu gitu ya, karena kalau berhasil dilewati terbang gitu ya. Oke, ini untuk alis gimana ya, permasalahannya alis tidak bisa berada di bos yang ini ada bos, dia belum bisa naik di sana gitu loh. Jadi potensinya ya kalau nggak ini turun terus sampai ke sini, ya dia akan mencoba lagi naik, kemudian dihantam lagi ke bawah gitu ya. Nggak ada yang tahu, cuma dari charts bos saya ambil gitu ya. Kalau penurunan, nah sekarang kita coba untuk penurunan nih. Ini penurunan sebelum terjadi imbalance. Ini imbalance ya, ini imbalance besar sekali. Kita akan perbesar dari time frame 1 jam. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada charts, ini ada bos, ya kan? Saya bisa ngasih seperti ini biar jelas. Kemudian ini ada bos. Nah, ini jadi area untuk penurunan. Nah, gimana cara ngambilnya? Berarti dekat sekali dengan bosnya. Jadi dekat sekali dengan area untuk kita bisa ngambil short gitu ya. Apakah lebih sedikit, naik sedikit, yang penting kelihatan sekali kalau dia ada yang namanya penurunan. Nah, gimana nih penurunannya? Sama seperti yang TRB. TRB kan setelah dia turun ada likuiditas di sini, dia langsung dibalas nih, dibalas 3 candle.
warna hijau, langsung ditutup. Nah, itu potensi untuk pembalikan arah. Di sini juga sama. Coba dilihat. Ini hijau, kemudian dibalas nih dengan satu candle besar. Nah, berarti ini jelas dia sudah menguji, gitu kan. Teman-teman bisa ambil short di sini. Ini teman-teman bisa ngambil short di sini. Posisi penjualan teman-teman bisa ngambil short di sini. Nah, batasnya di mana? Batasnya adalah di ketinggian candle sebelumnya. Wah, besar sekali 3%. Ya, jangan pakai 20 kali, pakai 10 kali aja atau pakai 5 kali. Nah, batasnya biasanya adalah 1/2, ya, 1/2 di sini. Nah, biasanya kalau sudah 1/2, teman-teman, dia ada reaksi ngetes lagi. Baru teman-teman bisa ambil lagi nih. Gitu ya. Dengan pola yang sama, bayangin pola yang sama. Ada hijau 3 dibalas dengan satu candle merah besar. Nah, di sini teman-teman bisa ngambil lagi. Kita akan coba posisi penjualan. Nah, teman-teman, candle merah besar di sini baru ada gerakan. Ya, teman-teman ambil kira-kira yang dekat lah. Nah, cuma masalahnya ini jadi 7%, ya, terlalu besar. Tetapi kalau ini sudah dibalas, ini dibalas lagi, ya otomatis ini namanya strong bearish. Nah, di sini teman-teman bisa ngambil 1/2. Kita akan tarik 1/2 dan tidak berhasil adanya reaksi. Setelah melewati 2, dia nggak ada reaksi, dia turun terus, gitu ya. Nah, itu menariknya untuk posisi teman-teman bisa lihat posisi untuk pembelian dan penjualan ya, untuk BOS dan CHODS, gitu aja gampangnya. Apakah sesimpel dan sesederhana itu? Nah, sekarang kita lihat ini imbalance nih. Kemudian dibalas dengan 3 candle sekaligus. Nah, kuncinya dari pembalasan ini adalah setelah dibalas 3 candle itu, dia harus bisa berada di atas candlenya ini. Ini saya hapus. Tapi kan dia tidak bisa berada di atas dari candle ini, gitu loh. Jadi ya otomatis ini bearish. Sekarang kita coba hapus dulu biar nggak membingungkan. Ya, kita coba melihat ke area yang dia sudah dibalas, gitu ya. Nah, anggap yang ini teman-teman, merah, dia dibalas dengan hijau, tetapi kan hijaunya nggak banyak nih, cuma 1. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia masih ranging. Seperti ini juga, merah, ada hijaunya lah. Kemudian dibalas, bahkan berhasil ditutup dengan 3 candle hijau. Nah, syaratnya kan dia harus di atas dari candle hijau sebelumnya kan. Harus berada di atas di sini. Nah, tapi yang terjadi belum berhasil kan. Maka ini jadi penanda aja. Kalau dia berhasil naik, ya berarti area sini yang menjadi pembelian. Berarti pembeliannya adalah posisinya di sini. Bahkan 1 jam kita belum terlambat. Gitu ya. Ini untuk alis bahkan. Ya tentu alis kalau perolehan 1, perolehan 2, 1/2 ya di sini. Sudah sampai di sini dia mengalami reaksi. Kita hapus. Kalau ke TRB gimana? TRB juga sama. Misalnya ini kita hapus semua dulu. Kita lihat adakah pola reversal atau pembalikan arah. Ada pola reversal atau tidak? Nah, ini ya. Ambil contoh di sini. Ini imbalance, ada CHODS juga, kemudian tidak berhasil membentuk candle hijau yang banyak, kemudian dibalas lagi, di sini dibalas akhirnya. Ditutup, istilahnya gitu. 1 candle merah ini berhasil ditutup oleh 3 candle hijau dan pertanda kalau dia akan terjadi pembalikan arah. Kita kasih di sini. Nah, ini namanya stop loss ketat. Kalau teman-teman ambil di area sini, berarti teman-teman stop lossnya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat posisi pembelian misalnya ambil di sini, teman-teman tarik di bawahnya di sini. Nah, berarti 20% teman-teman ruginya. Gitu loh. Makanya ini kan uji coba terus. Oh, ternyata nggak berhasil naik nih. Dia ngedrop lagi. Ya sudah, berarti teman-teman kena stop loss. Teman-teman nunggu lagi. Yang penting sudah ditandain kan.
area-area ini sudah ditandain. Kemudian yang terjadi adalah, nah ini waktu berhasil menembus area yang di sini, yang dibalas tadi, nah, dia otomatis dia nggak mau turun lagi sudah. Berarti sesi ini sudah habis. Berarti charge yang ini benar, gitu loh. Ya, adanya change of character dari downtrend menuju uptrend itu benar. Baru di sini teman-teman jangan buru-buru kan. Nah, di sini ada bos, di sini ada bos. Teman-teman berusaha untuk melihat lagi kemana arahnya, gitu. Ya, kemudian kita auto. Nah, ini bahkan dia terjadi candle wick ya, ekor yang panjang. Ini panjang sekali. Apakah bisa dikejar dalam waktu dekat? Wah, nggak tahu. Biasanya sih bisa, tetapi ini rangingnya bakal lama setahu saya. Kalau kategorinya sudah kayak gini ya, rangingnya lama sekali. Jadi TRB mungkin akan ditandain dulu dan akan ditinggalkan. Mungkin minggu depan dia akan naik lagi atau 2 minggu lagi. Sekarang kita coba hapus-hapusin aja. Ya, ini untuk TRB. Untuk Choch dan bosnya ya. Chochnya sudah terbentuk ya tadi di bawah, bos ya udah otomatis naik. Sedangkan ini masih berusaha untuk naik karena di sini ada Choch warna merah yang belum dibalas dan belum istilahnya belum tuntas lah ya. Dan kita lihat, wah, mungkin sebentar lagi saya kena stop loss. Mungkin itu aja dari Choch dan bos ya. Apakah sekali lagi cara saya benar? Enggak juga teman-teman. Ini adalah uji coba. Namanya uji coba ya, sekali lagi mungkin bahasa saya teknisnya kurang tepat. Saya hanya memakai bahasa yang umum saya pakai aja. Ya, mungkin itu saja dari saya video singkat ini. Semoga benar-benar singkat. Dan selamat bagi teman-teman yang mengambil di TRB ya. TRB kemarin Senin ya, naik bahkan hari Selasa jam 10 pagi ini teman-teman masih untung. Untungnya berapa ya? Coba kita cek ya. Sebelum kita tutup videonya, kita lihat untung rentang harga. Ambil aja kira-kira teman-teman di sini. Teman-teman untung 70%, bayangin. 70% kalau dikali 20 kali, wah teman-teman untung 1400%. Luar biasa. Udah itu aja dari saya. Dan jangan menyerah di kripto.